Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala dan juga para ustaz kita, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar ziarah kubur. Karena dalam kehidupan kita, khususnya di Indonesia, ada tradisi yang sering kita lakukan menjelang bulan Ramadan, yaitu ziarah kubur. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sekilas tentang bagaimana hukum ziarah kubur. Pada kesempatan kali ini hadir di sini bersama kita Ustaz Dr. Iqbal Habibie MPD, dan juga hadir bersama kita Ustaz Muhammad Dahri Pohat MAG. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendengarkan dan memahami sebenarnya apa hukum tentang ziarah kubur ini. Yang pertama, mari kita dengarkan pemaparan dari Ustaz kita Muhammad Dahri Pohat MAG. Kepada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada moderator Al-Ustaz Fuadi Hadahab SH MPD yang telah memberikan tentang penjelasan, ya, memberikan petunjuk untuk meminta penjelasan tentang bagaimana masalah ziarah kubur. Jadi Ustaz Fuadi, dalam masalah ziarah kubur ini memang banyak dilakukan oleh masyarakat kita, terkhusus Ustaz ini biasa dilakukan apalagi menjelang Ramadan itu selalu dilakukan. Nah, pada intinya kalau kita melihat ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan kita kepada hari akhir kehidupan kita, yaitu hari akhirat kita. Karena kita juga akan menuju akhirat. Kita akan kembali akan berpulang ke rahmatullah, kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teringat dalam sebuah hadis ini, Ustaz. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa aksiru min dzikri hadimil ladzat. Dalam matan yang lain hadimil ladzat. Jadi Rasulullah mengatakan perbanyaklah. Jadi bukan sekali dua kali, tapi perbanyaklah mengingat hadimil ladzat, pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan itu? Salah satunya adalah dengan mengingat kematian. Artinya ziarah kubur itu mengingatkan kita juga akan seperti yang kita ziarahi itu. Kita juga akan kembali menghadapnya. Nah, oleh karena itu menarik sebenarnya. Cara orang mengingat mati ini kan macam-macam. Kata Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki mengatakan dalam kitab Tahqiqul Amalnya bahwa kalau mengingat mati itu dengan merenungkan dari ziarah kubur atau dengan mengingat orang-orang yang telah kembali menghadap Allah, itu lebih besar manfaatnya daripada dengan syair qalilun manfaatin, sedikit manfaatnya. Karena kan ada juga orang mengingat mati Ustaz dari lagu apa? Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Teringat orang mati, tapi qalilun manfaatin. Apalagi kalau orang muda, ingat mati, syairnya mengingatkan kita untuk ingat mati. Tapi bagaimana dampak ataupun hasil daripada dengan syair seperti itu? Ada manfaatnya, tapi qalilun manfaat. Nah, mengingat kematian ini melalui ziarah kubur itu sangat diperlukan sekali. Makanya amrun mandubun maghrubun fihi, sangat disukai, dicintai, dan satu perkara yang sangat dicintai di dalam agama. Itu kata Muhammad Said Al-Alawi
bahwa dalam ziarah kubur ini karena melihat sekarang ini ada orang yang anti tentang ziarah kubur, Ustaz. Mungkin kita sudah sama-sama mengetahui tidak boleh baca Quran di kuburan, ya, atau tidak boleh menabur bunga, atau lagi tidak boleh melangkahi kuburan dan lain sebagainya. Banyak memang harus kita perhatikan dalam ziarah kubur ini. Nah, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Pertama, Ustaz, tentang masalah menyiram kuburan ini. Ternyata ada keterangan ulama bahwa ternyata menyiram kubur itu yang mendubun, ya, disunahkan untuk menyiram kuburan, tapi dengan syarat al-ma'u baridin, dengan air yang dingin. Artinya apa? Itu tafa'ul, agar supaya kuburan itu juga nanti dingin seperti itu, dan itu dianjurkan. Dan Rasulullah ketika dia berziarah, Rasulullah memercikkan air di kuburan anaknya. Saya betul, Ibrahim, ya, anaknya Ibrahim, dia memercikkan air di kuburan anaknya. Jadi dari sinilah pandangan ulama boleh memercikkan air. Satu. Yang kedua, tentang masalah membaca Quran. Dalam pandangan saya, membaca Quran di kuburan itu tidak ada masalah. Yang tak boleh itu baca Quran di dalam kuburan. Itu tak boleh dan tidak bisa dilakukan itu. Di dalam kuburan beda dengan di sisi kubur, dan tidak ada salahnya membaca Quran di dalam kuburan. Dan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan. Di dalam kitab Syekh Abdul Wahab sendiri, Wahabi itu mengatakan man dakhala maqabir. Dalam riwayat dia kutip man dakhala maqabir, siapa orang yang masuk kepada dalam kuburan maka yaqra'u surah Yasin. Dalam riwayat yang lain disebutkan yaqra'u suratul Fatihah wa alhaqumut takatsur wa suratul Ikhlas. Jadi sangat dianjurkan baca Quran. Bukan berarti kalau kita kaitkan dengan membawa mushaf, ya Rasulullah pun belum lagi ada mushaf ketika itu, kan seperti itu. Jadi mau kita kaitkan Rasulullah tak pernah baca Quran di kuburan. Maksud baca Quran di kuburan ini apakah membawa mushaf Al-Quran di kuburan? Kan tidak seperti itu pemahamannya. Artinya ketika kita masuk ke dalam kuburan lalu membaca Al-Quran, itu juga membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu bahagian daripada yang harus kita pahami secara jernih agar tidak salah memahami. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh tuan guru kita Dr. Iqbal Habibie. Oke, baik Ustaz. Terima kasih penjelasannya dari menjelaskan beberapa hadis dan juga pandangan ulama tentang ziarah kubur ini. Oleh karena itu kita langsung saja mendengar penjelasan lebih rinci lagi kepada tuan guru kita Ustaz Dr. Iqbal Habibie MPD. Kepada Ustaz, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Ustaz Muhammad Tahir Pohan SMAD yang selaku narasumber yang telah memaparkan tentang pembahasan kita pada kali ini. Ustaz Muhammad Fuadi MPD selaku moderator. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat dan saudara-saudara kaum muslimin terkait dengan ziarah kubur ini. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Tahir yang begitu sangat mendetail sekali. Yang ingin saya tambahkan kepada kaum muslim bahwa ziarah ini ada manfaat untuk yang hidup dengan yang mati. Karena itu juga harus kita pahamkan bahwa ziarah ini bukan hal yang sia-sia. Bermanfaat buat kita yang hidup, bermanfaat buat yang meninggal dunia, insya Allah. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha, fa innaha tudzakirukumul maut." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu melarang kalian untuk berziarah, sekarang berziarahlah kalian.
Karena dengan ziarah itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi manfaat yang pertama kepada kita yang hidup, ziarah itu sebagaimana hadis yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi mengingatkan kita kepada kematian. Sebab kalau sudah tak ingat mati, hak orang pun akan mudah kita rasa untuk menganggap hak kita. Kalau hanya sekedar hak orang itu masih kita sebut bahaya itu. Yang lebih berbahaya lagi kalau istri orang kita anggap istri kita. Nah, ini kalau sudah tak ingat lagi dengan kematian. Nah, kemudian manfaat untuk orang yang meninggal dunia, tadi untuk kita yang hidup mengingatkan kepada kematian. Dengan ingat mati tentu kita akan mengikuti rambu-rambu dan dalam agama kita menjalani kehidupan ini. Nah, kemudian untuk orang yang meninggal dunia, manfaatnya Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila meninggal manusia, anak Adam, kita lah manusia ini, bila meninggal dunia terputuslah semua amalnya kecuali ada 3. Amal dia terputus kecuali ada 3 yang terus bermanfaat bagi dia di dalam kuburan. Yang pertama, sholatul jariyah, sedekah dia, infak dia, wakaf dia sepanjang hidup. Kemudian, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ada muridnya, tentu murid yang mengamalkan tadi nanti akan bermanfaat buat dia setelah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, al-waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Tentu al-waladin sholihin yad'ulah ini membuktikan bahwa anak dengan orang tua dan kita sesama muslim pun saling membantu. Dalam artian mendoakan kaum muslimah yang sudah meninggal dunia. Jadi konteks ziarah ini sesungguhnya mendoakan. Itulah maka dalam khutbah Jumat salah satu rukunnya mendoakan kaum muslimat. Tentu yang hidup dan meninggal itu didoakan masuk ke dalam doa itu. Nah, jadi intinya ziarah yang kita lakukan ini adalah merupakan satu ibadah, walaupun dia dianggap sebagai kegiatan rutinitas atau dianggap oleh orang sebagai tradisi. Sesungguhnya ziarah ini adalah hal yang bermanfaat buat kita dan buat yang meninggal dunia. Kemudian yang harus kita pahami bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses ziarah ini juga harus kita perbaiki. Ziarah itu tadi kita anggap sebagai bagian dari salah satu takarrub kepada Allah, maka bagi wanita lah khususnya ketika ziarah ke kuburan jangan memakai pakaian yukensi. Anda dapat melihat. Jadi kadang-kadang kita lihat di kuburan itu sudah macam tak kuburan lagi. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan, kita di bulan Sya'ban itu Nabi berdoa supaya bulan Rajab Sya'ban diberkahi sampaikan kepada bulan Ramadan. Tapi yang aneh kalau di kuburan itu kita lihat kuburan berubah seperti mall ya. Akhirnya kalau seandainya yang dikubur itu bisa ngomong, dia pun bingung sebenarnya. Ini wanita-wanita yang datang mau ziarah atau mau rekreasi begitu kan. Nah, jadi yang harus kita perbaiki kepada kaum wanita, pakaian harus dijaga. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sana nantinya di kuburan bagaimana supaya cara membacanya, cara menzikirkan Al-Quran itu tetap juga harus dijaga. Berwudu jangan baca Al-Quran, membawa Al-Quran itu, membawa mushaf itu dengan tidak berwudu. Kenapa? Karena saya ziarah. Kan membawa Al-Quran data ada wudu itu termasuk yang diharamkan kecuali nanti tafsir. Ini bawa Quran ke kuburan tetapi melanggar yang dilarang dalam kajian-kajian kita terhadap Al-Quran. Kemudian Al-Quran. Jadi pakaian dijaga, proses membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran tetap juga harus dijaga. Nah, ini mungkin sebagai tambahan dari apa yang kita bahas tentang ziarah kubur, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Ustaz. Baik Ustaz. Alhamdulillah saudara-saudara yang anak yang berada sudah jelas bahwa ziarah kubur ini adalah diperbolehkan. Tapi intinya dari penjelasan sosial kita adalah
bisa mengakhiri kita kepada kematian bagi yang hidup, dan juga kepada yang sudah meninggal. Apa yang kita bacakan, pahala bacaan itu akan sampai kepada mereka insya Allah. Dan yang ketiga adalah kita harus memperhatikan adab-adab ziarah kubur, itu perlu juga. Oleh karena itu penjelasan Ustaz tadi adalah sebagai dalil kita, sebagai dalil ulama yang disampaikan tadi, dan yang disampaikan hadis yang disampaikan adalah sebuah dalil yang membolehkan kita berziarah kubur. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ziarah kubur tidak boleh, walaupun ada saudara-saudara kita yang melarang dan sebagainya. Adalah ada ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang sudah pakar di bidangnya menjelaskan tentang ziarah kubur ini. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, mungkin inilah penjelasan singkat kita tentang ziarah kubur. Apalagi kita mengenal Ramadan ini sering itu kita lakukan. Oleh karena itu jangan ada keraguan di antara kita tentang ziarah kubur ini. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.